Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Kita tekankan pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan ciptaannya. Allah menciptakan makhluknya ini, ciptaannya ini atau tidak, maka Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah Maha Mulia. Dan kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya ciptaan itu adalah merupakan tafaddulan min Allah Azza wa Jalla, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dari makhluk Allah yang minta diciptakan karena belum ada dan tidak tahu juga kalau mau diciptakan. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala adalah jadi nikmatul ijadi wal khalqi, yaitu nikmat diciptakan, nikmat diadakan, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah diwujudkan, diciptakan, maka jadi karunia dicukupi, dilengkapi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Kebutuhannya semua yang ada itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dengan yang diminta oleh makhluknya itu tidak ada apa-apanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak bisa jadi menghitungnya. Ya, karena yang diminta sebetulnya cukup sangatlah sedikit daripada yang sudah diberikan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa permintaan jadi ciptaannya atau makhluknya ini. Masya Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihhati wal afiyati, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kondisi yang dialami oleh semua makhluk Allah di belahan bumi sekarang ini pada umumnya, dan kita pada khususnya adalah menunjukkan jadi karunia Allah yang luar biasa. Kalaulah saat ini disebut kondisi darurat atau kondisi COVID, ya kan, di musim Ramadan atau di musim mulia ini, tapi nyatanya kita bisa bermuajahah dan kita bisa bertemu, kita bisa ngaji, kita bisa menyapa, kita bisa assalamualaikum, kita bisa say hello, kita apa saja. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, la in syakartum la azidannakum. Semoga dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada kurang sesuatu di dalam kehidupan di dunia ini, dan khusus bagi orang-orang yang hatinya tajam, ruhiyahnya tajam, hatinya terbuka, sebetulnya tidak ada masalah dalam hidup ini. Simak misalnya hadis Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwa amat sangat mengagumkan, membuat terpukaulah semua urusan bagi orang mukmin. Karena semua urusannya adalah baik. Dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Nah, kemudian dijabarkan dalam hadis itu, para hadirin wal hadirat, pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jadi bila sesuatu berjalan seiring dengan sesuai apa yang diinginkan, jadi maka dia bersyukur, tersenyum, senang, itu adalah baik. Sudah senang, sudah tercapai, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. In sabatu ad-dharra sabara, dan
situasi kondisi berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan lalu dia bersabar, maka itu juga baik. Maka seluruh permasalahan bagi orang yang hayatu ruhinya, jadi kehidupan ruhiyahnya itu bagus, maka jadi tidak ada masalah karena semuanya menjadi baik. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, segala puji bagi Allah dengan segala kondisi, segala puji bagi Allah bersama segala kondisi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ma'a kulli hal wa bi kulli hal. Subhanallahil azim, masya Allah. Dan marhaban bi Ramadan, marhaban bi muhibbi Ramadan, marhaban bi al-mu'takifin fi Ramadan, dan marhaban bi talabati al-ujur wa lailatul qadr, ya kan, yang mencari pahala dan mencari apa namanya lailatul qadar. Marhaban bi man yahnu, yang rindu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marhaban, selamat orang yang rindu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selamat orang yang rindu akan mendapatkan kebebasan umum jadi dari api neraka, intqum minan nar. Dan marhaban orang yang akan kembali kepada fitrah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudaraku dan bangsa Indonesia pada umumnya tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat i'tikaf yang berbahagia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, Anda dalam situasi yang istimewa. Keseluruhan bulan Ramadan adalah suasananya rindu, suasananya suasana siap, suasananya suasana al-qulubul muqbilah, ya kan, al-qulubul muqbilah namanya, hati yang menghadap, hati yang siap. Atau kalau memakai bahasa yang ada sekarang ini jadi ar-ruhiyatu al-muqbilah, jadi keruhaniahan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit untuk digambarkan. Jadi al-qulubul muqbilah, ar-ruhiyatul muqbilah, karena alam semesta menjadi saksi. Alam semesta menjadi saksi, alam semesta merasakan. Jadi alam yang tidak berbicara dan tidak berakal menyaksikan. Jadi bahwa iqbalul alami ila Allah azza wa jalla, ila rahmatillahi azza wa jalla, ila ghufranillahi azza wa jalla, ila lailatul qadar. Jadi alam semesta yang tidak berbicara dan yang tidak berakal semuanya siap dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama sekali tidak pantas maksiat di bulan Ramadan karena perangkat alam semesta tidak cocok untuk maksiat. Jadi untuk berbuat durhaka atau maksiat itu alam semesta tidak cocok. Maka siapapun dan apapun yang biasanya maksiat di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan tidak bisa maksiat. Itu dilalahnya. Apa namanya dilalahnya itu? Jadi otomatis. Ya, jadi otomatis tidak bisa. Dan dilalahnya para pelaku maksiat pun di bulan Ramadan itu muncul di dalam ruhaniyatuhum, di dalam nufusuhum, dan di hati mereka juga, mereka merasa takut, merasa malu, dan kemudian jadi merasa khawatir. Dan semuanya ahlul ma'asi di bulan Ramadan itu pun mengatakan ini adalah kesempatan kami juga. Jadi semuanya
ikut berbisnis dengan kemuliaan Ramadan. Yang berakal, yang tidak berakal, alam jamadat dan semuanya jadi ikut berbisnis, berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum muruhnya dukungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gemuruhnya jadi dukungan kepada kebaikan, kepada arash, kepada sidratil muntaha, kepada doa yang dilaporkan, lantunan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna nas'aluka ridhaka wal jannah. Begitu tidak ada orang yang berdoa sebanyak itu secara kompak dan kemudian jadi masif yang luar biasa. Kemudian kalau melihat surat Fatir ayat yang ke-10 surat 35, jadi man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Maka di situ ada doa, ada amal soleh yang wirawiri jalur lalu lintas naik. Jadi atas bawah ini tidak ada yang seramai seperti di jadi Ramadan seperti. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ramai karena di saat yang sama jalur kemaksiatan yang wirawiri ke atas itu tidak ada. Maka luar biasa. Jadi suasana al-qulubul muqbilah, suasana ar-ruhaniyatu al-muqbilah. Ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan, dan semuanya ada di dalam suasana itu. Maka jadi perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu temanya adalah sekitar jadi tarbiyatun ar-ruhi. Ya, bahwa bagaimana memperhatikan rohani kita dan kejiwaan kita. Saudaraku, secara teori akal dan ilmu pengetahuan yang kita tahu, ya kan, baik secara Al-Qur'an, ya kan, ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu kesehatan, ilmu nyata yang ada, misalnya di sana di surat 23, ya kan, ayat yang ke-11, 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن. Adalah meskipun menyoroti penciptaan manusia dari sisi fisik. Ya, di sini nggak menyebut rohani sama sekali. Subhanallahil azim. Yaitu jadi sulalatin min tin, dari saripati tanah, sperma menjadi alaqah, ya kan, segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibalut dengan kulit, dikasih daging oleh Allah, menjadi sosok manusia. Nah, begitu. Iya. Lalu surat Al-Hajj, surat 22 ayat 5. Meskipun ada tekanan indah sekali. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج bahij. Ini juga sorotannya sorotan fisik. Jadi kamu diciptakan dari tanah, kemudian dari darah, sperma, dari darah, kemudian mudghah, jadi tidak jadi, kemudian diletakkan di rahim. Terus ini sorotan-sorotan fisik. Ya, belum ada ruhan, cuman ada tekanan in kuntum fi raibin minal ba'si. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala fisik manusia ini jadi mendapatkan perhatian yang luar biasa fisiknya, ya. Lalu di mana letak rohaninya? Karena itu kalau rohaninya nggak ada, maka bisa menjadi annahum khusyubum musannada, menjadi onggok-onggok yang tidak berharga, ya kan? Jadi misalnya, jadi kalau fisik yang bagus, yang indah, yang ajaib ini tadi, kemudian tidak ada ruhnya, tidak diberi nyawa oleh Allah, kira-kira ada manfaatnya enggak? Menjadi tidak manfaat meskipun sangat-sangatlah jadi mahal sekali harganya. Tuh. Nah di situ di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Arba'in Nawawi, maka kemudian jadi yujma'u inna hadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Jadi ini juga yang disorot masalah fisik lagi, tapi kemudian di umur yang ke-120 hari maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, jadi inilah kemudian kata ruhani. Kemudian ya, ruhani ini sisi halusnya, sisi lembutnya, sisi halus lembut, ya kan? Itu sisinya. Ya, sisi yang tidak kelihatan. Yang ini adalah sisi kelihatan. Kemudian menjadi sempurna, menjadi hidup, kemudian menjadi al-hayatu ar-ruhiyah. Iya, maka ada rohani dan bahasanya kemudian suka dipakai menjadi ada jadi an-nafas, ya kan? Nafas itu dibaca nafsun artinya. Nah, itu nafas, bernafas itu artinya jadi mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Begitu ya. Nah, jadi begitu, itu namanya bernafas. Dan itu namanya hidup. Maka hidup itu ada ruhaninya, ada ruhnya. Kemudian nafas itu adalah ruh. Tapi kemudian sering juga dibagi dipakai dengan al-qalbi, ya kan? Qalbi itu juga hati, menjadi penggunaan yang saling berkompromi, yaitu tarbiyah qalbiyah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyatun nufus, dan sering dipakai tazkiyatun nufus, ya kan? Nah, jadi seperti itu menjadi bahasa, kalau dilihat di bahasanya para ulama, maka kemudian jadi tarbiyatun nufus, tazkiyatun nufus, kan? Itu bermuara adalah satu, bagaimana memberikan stressing dan perhatian sisi halus, sisi yang tidak kelihatan dari tashkhis. Dari apa? Tashkhis itu sosok yang kelihatan, yaitu kalau bahasa Jawa itu jenggereng, ya. Jadi yang sosok yang kelihatan itu, maka di dalamnya ada sosok yang tidak kelihatan. Dan Allah bersumpah dengan apa namanya, dengan nafsu ini, dengan nafas ini, yang ada di surat Asy-Syams,
ya kan? Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah, itu sumpahnya Allah, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka di dalam jadi nufus atau ruhani atau kolbi ini tadi sebetulnya secara sosok sama juga dengan sosok yang kelihatan. Kalau sosok kelihatan itu kemudian bisa diperhatikan langsung, bisa diraba, ya kan? Sebetulnya yang tidak kelihatan juga bisa diperhatikan, bisa diraba. Cuman ngerabanya memang harus pakai jadi perasaan yang lembut dan yang halus. Dan kalau yang kelihatan itu adalah mempunyai jadi dimensi yang sangat penting, karena yang langsung dia tampan, dia cantik, dia elok dan seterusnya, itu yang kelihatan, ya kan? Maka itu bisa dilihat dan menjadi penting, menjadi tempat pilihan, menjadi tempat kesenangan dan seterusnya. Itu yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan sebetulnya juga mempunyai jadi kebutuhan dan juga bobot yang sama. Makanya ada al-jamalu jamalul qalbi, al-jamalu jamalul ruhi, ya kan? Jadi bahwa indah, elok, cantik itu adalah jamalul qalbi wa jamalul ruhi. Nah, oleh karena itu coba akhirnya apa? Bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah ruhiyah adalah apa? Yaitu tatwiru ar-ruh, tatwiru ar-ruhani, tatwiru an-nufus, mengelola dan mengembangkan dimensi ruhani, kehalusan, kemudian mengembangkannya, kemudian jadi membersihkannya, ya kan? Maka kata-kata tazkiyah ini yang paling dominan di dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan simak yang tadi, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat berbahagia, beruntung orang yang jadi membersihkannya. Ya, karena jadi sebagaimana luar bisa berpeluang ada kotoran dan karat, kemudian di dalam pun ada peluang kotor dan peluang karat juga. Dalam hadis Rasulullah SAW, al-qalbu yasda, bahwa hati atau kejiwaan manusia itu mengalami karatan, mengalami usang, ya kan, mengalami kotor. Rajulun adnaba dzamban fanukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang jadi melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan ternoda di dalam kejiwaannya itu adalah satu noda hitam. Begitu terus menerus, maka kemudian akan rapat dan penuh dengan noda hitam. Maka kalau masih, maka kemudian jadi akan ada level yang berikutnya. Ngeri sekali. Dan yang unik di dalam proses jadi kotornya rohani dan kejiwaan manusia itu adalah, jadi kalau awalnya putih karena segala sesuatu itu dari Allahnya itu bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dari Allah itu kayak dari dilen, dari new, anyar, ya kan? Maka semuanya putih. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30, 30 maknanya fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka tafsirnya fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, tafsir maksur, maka fitrah artinya Islam. Nah, begitu. Maka jadi dari Allahnya itu clear, lalu kemudian muncul kotoran itu karena interaksi, karena kena angin, karena masuk angin, karena ketemu lingkungan, karena dengan siapa, maka kemudian menjadi kotor. Maka proses tazkiyah tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surat Al-A'la yang sering dibaca, sabbih isma rabbikal a'la, maka di situ ada ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu programnya.
Jadi sungguh beruntunglah orang yang menjadi bersih. Tuh, tazakka itu maknanya minta bersih atau menjadi bersih. Ya, jadi menunjukkan berpeluang jadi untuk menjadi kotor. Maka kemudian kalau kotor maka bisa menjadi bersih. Maka bisa menjadi bersih kalau ada ikhtiar dan upaya untuk membersihkan. Makanya nanti at-tanzif itu pembersihan, at-tazkiyah itu proses pembersihan. Maka orang yang melakukan pembersihan itu artinya dia menghilangkan kotoran, menghilangkan yang tidak pantas, dan itu menaikkan kelas, menaikkan jadi ranking, ya kan, rankingnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Biasanya kalau menjadi bersih itu menjadi sensitif. Makanya kata sensitif ini juga dari Al-Qur'an, dari hadis. Jadi hadis sahih nih, para sahabat itu, kami para sahabat itu melihat jadi dosa kecil sudah kayak seperti gunung. Akan datang suatu masa orang melakukan dosa segunung tapi dikiranya kecil. Jadi itu masalah sensitivitas. Jadi para sahabat karena kelasnya tinggi, maka begitu dosa kecil dia gemetar, ndredeg, apa namanya, gemetar. Begitu sangat-sangat ketakutan dan seperti kayak pingsan. Tapi ada orang jadi melakukan banyak kesalahan karena karatan. Nah, begitu. Maka tidak terasa. Kamu melakukan dosa tadi. Kok karatan masalahnya. Nah, ini karatan ini. Nah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dzakara isma rabbihnya nanti ya kan, itu masalah program dan agenda. Lalu saudaraku semuanya, bahwa di surat Fatir, ya kan, surat 35, jadi ayat yang ke 18. Ya, ya kan? Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. Coba انظر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Tuh, coba. ومن تزكى, dan siapa melakukan proses kebersihan, ya kan? Jadi tazakah itu melakukan proses kebersihan. Jadi thalabut tazkiyah, ya. Kemudian maka berarti dia telah membersihkan jiwanya sendiri dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim include di dalam tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu secara tekstual, maka di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Ada wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahwa Rasulullah tugasnya dari Allah adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat, ya kan? Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, ngajarin Al-Qur'an, wal hikmata, ngajarin hadis, dan juga ilmu yang tersirat dan tersurat. Lalu wa yuzakkihim, dan membersihkan jadi kejiwaan umatnya hamba Allah Subhanahu wa taala agar fi tariqatin ma'lufatin sahihah, yaitu di jalan yang benar dan yang dibiasakan, yang disebut akhlakul karimah. Makanya jadi
Tazkiyatun nafs itu artinya adalah menyiapkan kejiwaan manusia satu untuk mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mudah jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya kan? Jadi untuk berakhlak yang mulia. Ada 4 ya kan? Jadi atau 4 ini yang terakhir. Jadi satu untuk ma'rifatullah. Yang kedua, jadi untuk mudah jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadi mempunyai mail dan kecenderungan untuk kepada kebaikan. Jadi karena kecenderungan ini banyak banget, namanya al-muyulat, tapi cenderungnya karena sudah ditarbiyah dan ditazkiyah, maka kemudian cenderungnya kepada yang baik saja. Kemudian yang keempat, makanya menjadi samarot untuk berakhlak yang mulia. Nah, begitu. Subhanallahil azim. Jadi bergerak pelan-pelan, kemudian kita tahu jadi betapa komprehensifnya tentang tarbiyah ruhiyah, ya kan? Sebagaimana orang disuruh olahraga itu adalah tarbiyah jasadiyah. Nah, gitu, secara langsung membiasakan supaya tulang-tulangnya pada lemes, pada lentur. Nah, dia kalau bibir dilatih supaya kalau ngomong lancar, maka dilatih juga tarbiyah juga. Ya, terus yang luar ini diperhatikan luar biasa, yang dalam juga mendapatkan konsentrasi yang luar biasa. Dan kemudian apa yang diperhatikan, maka menjadi terperhatikan. Bila ada orang selalu memperhatikan mukanya pagi, siang, sore, maka muka mendapat persentase perhatian yang bagus, maka mukanya menjadi bagus. Pesek juga pantas karena diperhatikan. Ya, begitu juga bagian tubuh yang lain, maka juga karena diperhatikan, maka menjadi terperhatikan. Rumah ketika diperhatikan, maka menjadi dibersihkan, ditengok, disapu, maka menjadi baik itu rumah. Jadi kalau ada orang lewatin rumah atau di komplek atau apa, tahu-tahu wah rumah ini singup, bau, banyak kelelawarnya. Oh, karena tidak diperhatikan. Begitulah kehidupan kita, begitulah tubuh kita. Ketika tidak terperhatikan, maka akan menjadi sampah. Ada sampah yang kelihatan dan ada ruhaniyah yang kotor, ruhaniyah yang terlantar, ruhaniyah yang penyakitan, ruhaniyah jadi yang tidak selevel, ya kan? Makanya kalau di dalam Al-Quran justru kata penyakit itu mayoritas adalah untuk penyakit keruhaniaan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit. Nah, gitu. Ya, jadi coba cari di fisik ada penyakit. Gitu. Jadi Al-Quran sendiri ketika berbicara kesembuhan, ya kan, setelah ada kesembuhan umum, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Iya, itu di surat Al-Isra. Ya, ya coba lihat surat 17. Jadi bahwa Al-Quran itu diantaranya untuk kesembuhan, obat. Tapi lihat coba, ketika bicara syifa, ditafsirkan di surat Yunus, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya 57, 10. Jadi wahai manusia telah datang petunjuk kesehatan, nasihat, yaitu nasihat dari Allah, yaitu apa? Obat penyembuhan yang ada di dada kamu. Tuh, oke? Okay? Ya, coba lihat. Surat Yunus 10 ayat 57, ya kan?
Iya, dahsyat sekali. Jadi masalah penyakit yang ada di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah penyakit rohani, penyakit jiwa, ya kan? Penyakit kejiwaan itu luar biasa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah mau minta jadi lapang juga, bukan umumnya bukan lapang rumah, tapi lapang dada. Coba doanya Nabiullah Musa ketika pas idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu paham qauli ya. Luar biasa surat Toha surat yang ke-20 ayat yang ke-22 23. Subhanallahil azim. Jadi minta dilapangkan dada, minta disehatkan dada. Yang dimaksud lapang dada adalah sehat rohani, sehat hati, karena kalau dada itu lapang, maka sebesar apapun problematika, maka dia tersenyum karena dadanya muat. Ya kan begitu. Sesulit apapun permasalahan, karena dalamannya sehat, maka kemudian tidak ada masalah. Dan bahaya dari segala macam bahaya, coba lihat di surat Al-A'raf ayat 1 dan 2. Ya kan? Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Jangan ada di dadamu sempit. Nah, ya sempit. Nah, itu maka jadi dada yang sempit. Yang unik lagi, jadi ada di surat Al-An'am. Saudaraku luar biasa, surat Al-An'am. Jadi faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya kan? 125 surat Al-An'am. Barang siapa diinginkan baik oleh Allah, maka dadanya pasti dibuat lapang, dadanya dibuat waras, dadanya coba. Jadi ini dodo, ini hati, ini rohani. Pada dengerin baik-baik, ini luar biasa ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, ya kan? Maka dadanya lapang, enak. Dan orang kalau sudah lapang itu enak karena sembuh, waras, ya kan? Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, kotoran tuh, 'alal ladzina la yu'minun. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, saudaraku semuanya. Jadi indah sekali. Jadi hampir, jadi mayoritas yang dimaksud kesembuhan itu adalah untuk kesembuhan jadi penyakit dada dan penyakit hati, penyakit kejiwaan, ya. Makanya jadi menyembuhkan atau mengelola kejiwaan ini luar biasa, meskipun mengelola yang luar juga sangat penting. Saudaraku, sampai ada penentuan yang luar biasa. Jadi bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengungkap inti masalah bahwa kehidupan dunia ini sangat penting. Interaktif ini adalah penting. Jadi amal itu adalah penting karena semuanya adalah menjadi rangkaian kemuliaan, kejiwaan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lari jadi ke surat Asy-Syu'ara, ya kan? Surat yang ke-26. Di sana ketika Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun
illa man atallaha biqalbin salim. Tuh. Biqalbin salim maknanya apa? Maknanya rohani yang waras, rohani yang selamat, maknanya yang mengenal Allah, maknanya yang dekat dengan Allah, maknanya yang sensitif. Jadi luar biasa, qalbun salim. Atau tidak usah dimaknai, juga udah jelas yang ada di situ. Ya, itu surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya jadi mulai dari 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah bibir yang baik di kemudian hari. Dikit-dikit nyebut Bapak Ibrahim, dikit-dikit nyebut Bapak Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah kami penghuni surga. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ini masih memintakan ampun kepada orang tuanya. Nah, berarti ayat ini turun sebelum ayat yang ada di surat At-Taubah. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya kan? Ya Allah, jangan engkau wirangkan, jangan engkau permalukan aku di hari kebangkitan nanti. Karena sekarang orang itu kalau malu, dan banyak orang yang tidak punya rasa malu. Ya Allah, dikiranya memang ya sekarang kalau ada orang melakukan hal yang aib, itu paling malu juga cuma 2-3 hari, setelah itu lupa karena hujan banyak banget. Percaya enggak jamaah dimuliakan Allah? Di akhirat itu sesuai dengan popularitas seseorang dan kedudukan seseorang, maka sepanduk sebanyak itu pula akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang pada waktu yang tidak berguna harta dan anak, tidak ada manfaat. Padahal harta sangat menyedot perhatian dan anak pun juga sangat menyedot perhatian saat ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang hadir menghadap Allah dengan hati yang bersih. Untuk perhatikan dari proses, kemudian tengahnya, kemudian ujungnya, bagaimana kedudukan jadi tarbiyah ruhiyah itu. Salamatul qalbi, salamatul ruhi, ya kan? Salamatul an-nufusi, ya kan? Luar biasa. Jemaah dimuliakan Allah, maka 4 hal tadi. Jadi bagaimana kemudian bisa apa 4 hal tadi, pada ingat dah? Jadi 4 hal bagaimana menjadi ma'rifatullah. Jadi memang di situ. Kemudian karena memang dari Allah. Yang kedua adalah mudah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga ya mujurnya kecenderungannya adalah baik, mempunyai sensitivitas, dan kemudian berakhlak yang mulia. Itu proses. Gampangkah tarbiyatun nafs? Apaan, Ustaz? 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi, Ustaz. Oke. Jadi kemudian para mutakfin, mutakifat, gampang enggak? Gampang bagi yang mau dan yang dimudahkan oleh Allah. Kalau menurut surat An-Nur ayat yang ke-21, ya kan? Jadi walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena kemudahan dari Allah, bimbingan Allah Taala, maka jadi tidak ada yang bisa membersihkan jadi jiwanya itu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tapi tanda bahwa Allah menghendaki kamunya pengen bersih. Kullun muyassarun lima khuliqala. Kalau kamu tahu mau bahwa aku ini baik apa enggak, maka lihatlah yang bergejolak di dalam hati saat ini, maka itulah tanda takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau di saat ini ada kerentek dan niat yang tidak baik, percayalah catatan yang ada di sana adalah seperti itu. Kullun muyassarun lima khuliqala. Maka kemudian khawatirul qalbi, khawatirun nufus, hawajisul qalbi,
hawajisun nufus, bahwa pembicaraan hati yang terlintas di hati, maka itu ketika baik, maka itulah jadi mengalir bersama takdir Allah. Ketika beriktikaf, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, ya kan, berpuasa, al-a'mal, al-ansyitoh, Ramadan itu adalah program dan agenda. Jadi agenda kemudian sama dengan latihan dan tarbiyah. Jadi ketika sudah berulang kali, maka disebut tarbiyah, pendidikan, ta'wid, pembiasaan, kemudian sina'atu at-tabi'ah. Dalam ilmu yang lebih tinggi namanya riyadhah. Ya kan, dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah, maka disebut riyadhah. Jadi ketika sudah diriyadhain, maka akan terpatri, ngeplak namanya, ngeplak seperti itu. Maka sina'atul tabi'ah, sina'atul akhlak, itu kalau dilihat dari jadi hadis Rasul, ada siapa yang menjaga 40 hari sholat subuh tidak pernah hutang dan berjamaah, maka amin aminan nifaq. Ya kan, seperti itu, bahkan dijamin ada yang masuk surga. Jadi inilah program dan agenda 10 hari, agenda baca Quran, agenda zikir. Ini awalnya berat, susah, tapi lama-lama al-ma'luf menjadi sesuatu yang biasa. Terus lama-lama menjadi ngelangeni. Ngelangeni itu kepengin, dan kalau tidak maka dia sedih. Maka ngelangeni, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Malah pada daftar pengen itikaf lagi setelah Ramadan yang ada, ya kan? Jadi ini luar biasa, jamaah dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba itu yang bisa disampaikan secara lamhah, ya kan, secara cepat, ya kan, dan garis besarnya insya Allah. Kemudian apakah ada sesi pendalaman atau bagaimana, monggo dipersilakan. Mangga Bogor, mangga ya. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Jazakallahu kepada Ustaz Ali Ahmadi yang telah memberikan taujih kepada kita tentang bagaimana proses tarbiyah ruhiyah. Ada beberapa catatan yang saya catat ya dari paparan beliau. Yang pertama, kita harus bersyukur ya dengan hadirnya Ramadan, menjadi satu buah sel bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah kasih pada kita. Dan suasana Ramadan ini adalah suasana yang berbeda untuk tahun sekarang, kata beliau, bahwa suasana sekarang ada suasana rohani ya, untuk menghadap Allah. Baik dia orang muslim atau tidak muslim, ada suasana yang membuat orang itu pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuatkan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Nah inilah, dan beliau sampaikan juga bahwa Ramadan ini ada masa yang sangat sibuk ya, warawirinya amal soleh orang ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa ada beberapa hal yang harus kita coba untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita mengelola ruh kita atau tarbiyah kita, tarbiyah ruhiyah ya. Nah, ini menjadi pertimbangan kita bahwa tarbiyah ruhiyah itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena ruh itu bagaimana fisik juga bisa diraba, bisa dirasakan ya, Ustaz. Nah, itu. Dan maka ruh juga perlu disentuh, perlu dirasakan, perlu diperhatikan ya, agar dia memiliki wilayah khusus untuk kita menjadi bagian utuh dari tubuh kita, insya Allah. Nah, beliau sampaikan juga tentang surat Asyam ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dari ayat ini kita pahami bahwa suatu tarbiyah ruhiyah itu adalah suatu tatwir ruhiyah, tatwir ya, suatu proses ya, proses untuk mengolah, mengembangkan dan membersihkan jiwa. Ini yang beliau sampaikan tentang tarbiyah ruhiyah itu. Ya, tarbiyah ruhiyah itu ada suatu proses tatwiriyah, yaitu proses pengembangan, pengelolaan dan pembersihan jiwa. Nah, insya Allah kita coba sampaikan nanti. Kemudian beliau sampaikan juga ada 4 target ya dari tarbiyah ruhiyah itu. Yang pertama, dengan tarbiyah ruhiyah itu kita bisa ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dengan tarbiyah ruhiyah itu bisa memahami bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berharap dengan tarbiyah ruhiyah itu mendapat semua kebaikan-kebaikan yang Allah kasih pada kita. Yang keempat, tarbiyah ruhiyah itu akan memuliakan akhlak kita juga, insyaallah. Lagi yang harus kita garis bawah di sini, bahwa tarbiyah ruhiyah perlu diperhatikan ya. Ruhiyah dikelola, diperhatikan juga. Baiklah, sahabat PKS TV dimanapun berada, jamaah rahmatullah dimanapun berada juga ya, untuk memperdalam kajian kali ini ya, kami persilakan kepada para jamaah sekalian PKS TV ya, dimanapun berada, untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kiai pada kita ya, dan kita bisa chat di lewat Facebook atau YouTube yang nanti akan disampaikan di forum ini. Pertanyaan termasuk ya, Ustaz. Yang pertama saya
Yang pertama dari Pak Ardi, Zat. Pak Ardi di Cikaret. Ustadz, apakah tanda-tanda bahwa ruhiyah itu perlu diperhatikan? Seperti rumah tadi yang Ustadz ceritakan tadi, perlu diperhatikan rumah. Nah, jadi apakah tanda-tanda bahwa ruhiyah itu perlu diperhatikan juga? Zat, yang pertama. Ya, nah, kalau ada silahkan dibaca aja, Zat. Beberapa juga. Ya, oke. Sekarang saya semuanya saya. Kemudian bagaimana untuk menjaga keseimbangan tarbiyah, ya, ruhiyah dan jasadiyah dan tarbiyah lain pada kita, ya. Kemudian sampaikan juga dari kok mati. Kemudian Pak Kiai mohon pencerahannya bagaimana mengatasi kader yang takut dan bakhil agar punya semangat lagi dalam berdakwah di masyarakat. Itu Pak Kiai ada yang ada di chat room, kemudian ada di WA juga, nanti saya satu-satu saya sampaikan. Ya minimal yang 5 dulu, 5 dulu kita bahas sama-sama. Kepada Pak Kiai. Jadi Pak Ustadz harus diulang cepat karena pas baca hilang tadi. Di sini suaranya nggak ada. Oh biasa. Jadi satu yang saya dengar adalah menjaga keseimbangan. Ya. Kemudian jadi sebelumnya ada apa tandanya kalau diperhatikan. Ya, betul. Lalu itu hilang terus. Yang ketiga apa? Ya. Kenapa orang ada yang rajin ibadahnya tapi perilaku sosialnya kurang bagus, ya? Iya. Yang sosialnya bagus tapi ibadahnya bagus. Jadi kebalikannya gitu kan. Itu. Yang keempat, bagaimana menata sikap kader saja yang punya sikap penakut dan bah untuk berdakwah di masyarakat gitu kan. Oke. Itu satu. Para peserta dan masyarakat PKS TV yang berbahagia Allah dimanapun Anda berada, apa sih tandanya bahwa kejiwaan kita itu perlu mendapatkan pengelolaan dan perhatian? Sangat sederhana. Kalau yang kelihatan, maka kita pulang dari tempat datang rumah berserakan kayak kapal pecah. Ya, berantakan. Ya. Di sini ini langsung begitu. Itu kelihatan, ya kan? Jadi kemudian kalau yang dalam kita ada sifat yang namanya al-halak, ada sifat yang namanya al-huzn, ada sifat namanya galau, ada murung. Ini bisa dirasakan. Kenapa saya hari ini jadi perasaanku ndak enak? Kemudian kenapa saya menjadi kesel banget? Kesel itu kalau bahasa Jawa itu capek, itu nggak masuk. Kesel ini kesel perasaan dan kesel hati. Kenapa saya merasakan itu? Nah, dan ini memang yang bisa merasakan adalah dirinya. Orang lain bisa melihat mukanya. Maka muka itu adalah terjemahan dari yang ada di dada. Kalau ada orang matanya melotot, pasti sedang marah, ya kan? Maka kena penyakit al-ghadab namanya. Nah, jadi penyakit marah dan pasti jelek mukanya, ya kan? Jadi muka ini menerjemahkan. Makanya muka ini paling banyak menghabiskan duit. Itu adalah muka, nata muka ini. Maka wajah ini juga muka. Dan khususnya mau lebaran ini yang suka dicat yang muka-muka doang, yang depan ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka kalau menurut teks clear bahwa fi qulubihim marad, ya kan? Lalu di akhir surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa idza ma unzila. Ini lembaran terakhir, satu lembar halaman di akhir surat At-Taubah ini menjelaskan itu. Jadi bahwa penyakit kejiwaan itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Sama dengan jadi orang yang melihat jadi fisik orang dan rumah orang. Sama persis. Bagi orang yang mempunyai mumarosah itu kebiasaan, maka jadi melihat muka yang bermasalah, itu kita tahu. Nah gitu. Maka mendingan ketemu orang yang tidak punya pengalaman, supaya tidak kebaca. Ya, jadi seperti itu. Ingat tidak ketika apa namanya
dua orang sahabat masuk ke majelisnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau langsung mengatakan, aku mencium sesuatu, jadi orang makan bangkai, ya kan? Jadi ngomong begitu padahal jadi nggak tahu apa-apa. Ternyata jadi di antara jadi orang ada yang tadi jadi ngumpat atau ghibah saudaranya. Allah memberikan penglihatan dan firasah kepada jadi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Langsung yang satunya bilang noleh, memang tadi kamu makan bangkai. Bukan itu maksudnya. Jadi sebetulnya melihat daleman orang bagi seseorang itu kelihatan banget. Memang bagi orang jadi yang tidak maka tidak bisa. Saya cuplik sedikit Ustadz ya. Di dalam ilmu wayang itu namanya ada Bathara Guru. Dewanya para dewa. Ya kan? Tidak apa-apa karena di PKS suka nanggap wayang sekarang kan. Ya luar biasa. Jadi yang namanya dewa, setengah dewa itu jadi dia banyak ilmu melebihi yang lain. Tapi ketika hatinya kotor, maka ternyata jadi kejernihan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang membuat jadi gampang pula adalah jadi karena kejernihan. Ketika yang melihat itu jernih, maka kelihatan hatimu lagi kotor. Imam Asy-Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, maka gampang aja fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Kiai Waqi', Imam Syafi'i bilang, Imam, aku kok hari ini agak susah nih ngapal nih. Kalau ikut kajian enggak konsentrasi. Dengerin tausiah iktikaf main HP misalnya. Oh, kata gurunya, lo maksiat gitu. Akhirnya apa? Jadi maksiat. Ternyata tadi dia ingat di jalanan memang dia melihat sesuatu yang tidak pantas. Tuh, luar biasa kan? Jadi gampang sebetulnya. Maka bagaimana bisa dilihat? Jadi bagi orang tertentu melihat sosok orang itu juga biasa aja, melihat sosok daleman orang juga biasa-biasa aja, artinya kelihatan. Dan orang yang biasa ketemu dengan muka orang, muka kamu kok beda dengan yang kemarin, ya kan? Itu artinya lo bermasalah. Nah gitu, maka ada hadis Rasul, bunyinya indah banget. Kamu bisa ketemu dengan seseorang, kemudian kalau kamu punya urusan, karena muka orang yang ketemu kamu tadi itu menjanjikan optimisme, maka permasalahanmu sudah selesai. Tapi kamu akan ketemu dengan seseorang, awalnya kamu tidak bermasalah, ketemu orang itu jadi tambah rumit segala kehidupan. Nah gitu. Muka orang itu menyerminkan dalmanya. Nah gitu. Jadi ini poin yang pertama jadi banyak. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Kata Rasulullah, burhatan ya Abi Dzar Al-Ghifari. Kan mereka pada jadi datang ke majelis Rasulullah. Rasul, kok saya kalau pas ngaji hadir, hudur, hatinya hadir, kok kayak hidup di surga meskipun masih di dunia. Tapi kalau sudah ketemu teman-teman gojek, sebetulnya bahasanya nggak gitu. Bahasanya afasnal azwaja wal aulad, ketemu bini, ketemu anak, kok jadi keruh lagi ini pikiran. Clear begitu memang bahasanya. Rasulullah senyum, burhatan, makanya dijaga yang baik. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi di dunia ini waktu ke waktu itu cuman jadi menjaga keseimbangan. Ketika dominasi ke Allah itu tinggi, maka teropong itu jelas. Ketika dominasi ke selain Allah itu naik, maka menjadi keruh kejiwaan manusia. Itu gampang, itu teori, ya kan? Itu ya. Tapi teori itu memang begitu, ya begitu, makanya jadi luar biasa. Nah nanti Pak Ustadz diklik di Google, ya. Jadi tentu namanya Maulana Kendi. Udah nanti aja itu tanya. Jadi ada orang nggak punya apa-apa, tapi ternyata nggak bisa zuhud, ya kan? Ada orang yang punya segalanya, tapi ternyata zuhudnya tingkat tinggi. Karena hati yang ada cuman Allah, yang lain yang cingkir aja dipikirin, luar biasa. Dunia ini sampah, kata Rasul. Jadi satu, ad-dunya jifah. Dunia ini adalah sampah dan bangkai, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasul, ad-dunya mal'unatun ma fiha. Luar biasa. Nah tentu ini diposisikan kalau memang dunia
jadi justru menjadikan kekeruan hati, maka itu adalah jadi mengerikan. Ya, itu jadi menjaga keseimbangan. Tapi kemudian nanti peran zikir dan sholat itu ada, peran zikir itu ada, tapi memang plak-plek begitu. Ya, lalu yang ketiga, jadi bagaimana tadi apa tadi Ustaz yang Ya, ada orang yang ibadahnya bagus, cuman sosial. Nah, itu kurang penjiwaan. Kenapa? Segala sesuatu itu pasti mempunyai zahir dan mempunyai batin. Misalnya kayak saum, puasa ini luar biasa, ini dominasinya batin sebetulnya. Tapi ada hadis yang mengingatkan kita, siapa yang puasanya tidak bisa mencegah dirinya perbuatan keji dan mungkar, maka kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal jubal atash. Jadi ternyata yang dibicarakan adalah efek dan pengaruhnya. Termasuk sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka catatannya ada dua. Catatannya adalah absennya malaikat raqib, ya kan? Malaikat raqib nyatet luar biasa. Makanya tulisan saya hari ini, kamu gimana dengan malaikat raqib, ya kan? Maka secara absen kita harus bisa selevel malaikat raqib dan kita menantang dia, mana catatan kamu tentang saya? Tapi ini jarang yang berani, ya kan? Jadi ternyata catatan saya begini, maka kemudian malaikat raqib ini mencatat seluruh jadi amal tentu dengan malaikat yang lain, tapi yang ada di hati itu tidak bisa mencatat dia. Kalau mau ngakalin malaikat, siapkan hati itu bagus, maka tidak akan ada di catatan malaikat, tapi ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu wa in tukhfu ma fi ada di hati itu tidak ada di catatan malaikat, tapi Allah mengetahui. Maka kemudian ketemu malaikat, makanya lo jangan main-main sama gue. Nah kan begitu. Ini luar biasa jemaah dimulakan Allah. Ini juga ilmu yang seperti ini. Nah maka kalau kemudian amal-amal zahir manusia tidak memberikan dampak jadi kebaikan perilaku dan akhlak, maka dia aman absen, tapi tetap masuk neraka, tapi tidak lama. Ini langsung hasil loh saya bicara. Maka ngeri banget nih sebetulnya. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi malam tanha anhu sholatu, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau tadi masalah pelit disebutkan kalau nggak salah bakhil tadi. Ini, jadi orang sholatnya bagus, wa in sholla, wa in soma, wa in hajja. Ini hadis sahih Muslim. Ternyata pelitnya minta ampun, kata Rasul, masuk neraka. Nah gitu. Kan ngeri kan? Caranya untuk mengobati penyakit jiwa pelit, kalau punya sesuatu langsung kasih orang. Yang ada di sini aja kalau bisa, kasih ini. Supaya apa? Membatalkan pelit itu tadi. Sebisanya, jadi seperti Subhanallahil azim. Subhanallahil azim, maka tapi tetap umat Muhammad tetap masuk surga. Cuman kan bahaya ini tadi penyakit kejiwaan tadi. Nah begitu Ustaz ya. Ustaz itu satu lagi saya tadi. Kalau seandainya ada orang yang suka bantu orang, baik sekali, tapi ibadahnya kurang atau nggak ibadah gitu. Itu akan selalu ada di dunia ini. Bahkan ada jadi yang baik banget, tapi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Itu ada di dunia. Dan itu mayoritas manusia seperti itu. 2/3 penduduk dunia itu seperti itu. Ya, maka itu luar biasa. Ya. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Jadi maka semua amal dan aktivitas positif bermanfaat hebat, tapi tidak ketemu dengan Allah, tidak dilandasi dengan Allah, maka ujungnya menjadi debu. Ya kan begitu. Ujungnya menjadi debu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi debunya nanti bukan sekarang. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau sama sekali tidak. Tapi ketika amal baik, jadi dia sudah mengenal Allah, amal baiknya jadi bagus, tapi jadi kemudian jadi amal buruknya juga ada, tidak imbang. Nah, jadi ini berarti terjadi begini, terus aja. Maka dinaikkan porsinya, ya. Jadi porsi
ini dinaikkan karena jadi kata hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebetulnya jadi apakah kita akan dibinasakan wahai Rasul? Ya, idza kasurul khabas. Jika dominasi keburukan lebih tinggi. Nah, maka sebetulnya enak aja. Jadi iman, hisab itu, jadi iman itu ada iman kurus. Iman kurus itu adalah iman 50% sampai 60%. Jangan kalau kurang, jangan. Jadi 50-60 itu kurus. 70 udah gemuk, ya kan? Jadi begitu. Nah, ini masalah dominasi. Jadi dominasi kebaikan dan dominasi keimanan. Maka ketika dinaikkan porsi kebiasaan baiknya, porsi husnudzonnya, porsi kebiasaan baik, maka kemudian akan mempengaruhi perangai dan perilaku. Nah, dengan penjiwaan namanya. Internalisasi lah kalau bahasa pendidikan mah. Kalau nggak ada internalisasi, nggak ada. Nah, begitu. Karena kalau orang baca Quran, sholat dan sunat tanpa penjiwaan, khusyuk itu adalah akibat penjiwaan. Ya kan, khusyuk itu karena penjiwaan dan internalisasi. Tapi kalau misalnya sholat tarawih 20 rakaat atau 11 rakaat cuma 3 menit, itu pasti minus penjiwaan. Tapi absennya ditulis tadi udah sholat tarawih 3 menit namanya. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, ini dari Pak Bagas dari Bandung, dari Ciwidey Bandung. Ustaz, bagaimana menumbuhkan kecenderungan pada kebaikan ya, di saat godaan nafsu begitu kuat ya? Iya, nafsu itu sesuatu yang elastis ya. Jadi nafsu itu di tubuh manusia. Kemudian tanda tanyanya ada muyul, kecenderungan. Yang ada di luar tubuh manusia adalah setan. Setan itu ngelewek gitu, begitu. Itu pekerjaan setan. Ada 6 pekerjaan setan menurut Al-Qur'anul Karim. Ada takhwif, ada tadlil, ada tazyin, ya kan? Kemudian ada tarhib, ya. Jadi semuanya itu ada di luar. Ada di luar. Termasuk yuwaswis. Nah, begitu. Niup-niup. Itu adalah pekerjaan. Tapi itu posisinya di luar. Nah, yang jadi masalah, nafsu itu salah satu maknanya adalah sesuatu yang sangat elastis dan mudah. Jadi dia mudah begini. Itu salah satu makna nafsu. Makanya al-mailu, kecenderungan. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 113. Ya, ayat surat Hud, surat ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong dan cenderung kepada kezaliman. Dan ini umum. Kalau untuk Rasulullah ada di surat Al-Isra. Ya kan, wah ini ngeri banget. Jadi tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnakum dha'fal hayati wa dha'fal mamat. Ya kan, condong dikit aja kalau Rasul itu sudah bagian dari mereka. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, inilah kemudian jadi saudaraku semuanya, jadi bagaimana jadi untuk menjaga nafsu ini supaya tidak mail, tidak condong, tidak terpengaruh dengan lewean begitu oleh setan yang dari luar ini. Dan setan mempunyai tazyin. Tazyin itu memperlihatkan sesuatu yang buruk tapi kelihatan menjadi bagus, kemudian orang itu. Makanya saya tadi nulis Ustaz sore-sore, saya kasih gak ini tadi itu ada poin jangan terpengaruh dengan begal-begal menjelang hari kemenangan, meskipun begalnya itu soleh dan solihah. Bukan orang, jadi wah saya ada agenda begini. Padahal ini memalingkan sebetulnya. Itulah kira-kira karena setan itu bisa menyusup di aliran tubuh dan darah manusia. Satu. Yang kedua, setan itu diberi izin oleh Allah menyerupai siapa saja dari makhluk Allah kecuali Rasulullah SAW. Ini ngerinya. Cuman memang lagi dibelenggu sekarang ini, lagi dibelenggu lah ya, lagi dibondo. Tapi pengaruh yang sebelumnya itu masih ada bekas-bekas, berarti kayak rumah kurungan ditempatin ayam, meskipun ayamnya sudah dipindah masih bau ayam juga itu. Itulah kira-kira. Jadi yang namanya sekarang setan dibelenggu itu seperti itu. Oke Pak Ustaz ya. Ya. Lanjut saja. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Aman Muluk saya. Ustaz bertanya,
bagaimana mengelola perasaan diri yang kurang pantas untuk berdakwah ya. Sementara kita merasa kurang baik dalam beramal. Ya, kita merasa amal kita masih kurang, cuman kita merasa nggak siap untuk berdakwah. Gimana tadi? Iya, subhanallahil azim, Bapak Ibu, itu yuwaswis. Yaitu termasuk bagian dari waswasatul syaitan. Jadi pertama, berdakwah sendiri itu adalah bekerja. Berdakwah itu artinya berinteraksi. Karena ayat mudakwatan itu undangan. Undangan walimahan, undangan kalau misalnya jadi ada dakwah, ya undangan bersama masyarakat itu kan dakwah. Maka sifatnya adalah publik. Maka dakwah itu adalah interaktif. Jadi ketemu, maka jadi ketika siapa yang mau interaktif, maka pasti akan mendapatkan taksir atau pengaruh atau jadi input. Pasti. Kata Rasul, orang yang berinteraksi dan campur dengan masyarakat itu lebih mulia daripada orang yang menyendiri. Ya kan? Begitu. Yeah. Maka jadi kemudian untuk menambah wawasan, untuk membuat peka sensitivitas jadi perasaan, maka bercampurlah dengan manusia dengan melalui berdakwah itu sendiri. Jadi berdakwah adalah proses yang panjang, bahkan 1000 tahun kurang 50 kalau Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita ya tergantung umurnya berapa aja lah. Nah gitu. Nah jadi seperti itu. Maka dimulai dari balighu anni walau ayat, ya kan? Sampaikan dariku meskipun satu ayat, dan terus berada di link di jaringan Zoom, dan jangan merasa sudah cukup, karena bagaimana satu ayat cukup untuk memaknai ayat itu ada kaitannya yang lain. Tapi yang menjamin kita aman adalah ada di link, ada di Zoom ini tadi. Alhamdulillah, ternyata tadi saya salah. Akhirnya karena kita di Zoom, di link, akhirnya dibenerin sama teman-teman. Jadi begitu, ini proses. Jadi dai itu bukan segala-galanya, karena semuanya adalah proses. Jadi yang menaikkan, menyempurnakan adalah teman-teman. Al-insanu qalilun binafsihi katsirun ma'a ikhwanihi. Orang itu menjadi sedikit karena sendirian, maka akan menjadi kuat dan menjadi banyak karena bersama temannya. Itu adalah rumus dari Rasulullah SAW ketika dalam kondisi sangat-sangat terpukul wafatnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ternyata diajak jalan-jalan oleh Jibril, jalan-jalan. Jangan stres, hidup ini jangan stres. Jadi jalan-jalan ketemulah para pendahulu. Dibawa ke Palestina, ketemu para senior semuanya. Ya udah kamu imamin situ. Akhirnya ternyata duniaku luas. Enggak cukup seperti itu. Lalu diajak naik ke atas. Ternyata ketemu para senior-senior yang luar biasa. Diskusi lama dengan Nabiullah Musa jadi seniornya. Jadi dari yang 50 jadi 5. Ketemu para senior. Jangan mengkhianati senior menjadi kuda nanti lama-lama. Ya kan? Jadi itu betul. Nah ini luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Was-was itu dari setan saya ya. Yeah. Itu was-was, perasaan tuh udah was-was ya, ada perasaan. Yeah. Dan kalau masalah cukup, tidak ada yang cukup, Ustaz. Ilmu ya pas-pasan terus. Pokoknya nyambung aja dengan temannya, nge-link. Sekarang ada Zoom, ada apa, link-link yang lain gitu. Ya. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Pak Atu Nur, Pak Ati Nur. Ya. Ustaz, untuk penataan hati ini, mana yang lebih baik, tadabbur Quran atau tilawah Quran? Kan? Iya. Untuk penataan hati, tadabbur Quran atau tilawah Quran menurut dia. Subhanallahil azim. Ini aku agak suka kesel Ustaz kalau ada pertanyaan begini. Jadi Al-Quran itu pasti ada proses namanya proses tilawah. Ya kan, karena memang Al-Quran itu harf, Al-Quran itu kalimat, Al-Quran itu ayat, Al-Quran itu adalah surat, dan Al-Quran itu juz. Makanya ada 30 juz, ada jadi 114 surat. Jadi orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran berarti dia punya konsistensi. Satu, punya perhatian. Pasti mulutnya lancar. Nah begitu. Nah itu kira-kira. Makanya kalau menengok para duat hebat-hebat, ya kan, itu luar biasa Qurannya di mulutnya luar biasa. Misalnya, jadi ambillah Madzhab Al-Arba'ah Imam Abu Hanifah. 7.000 kali mengkhatamkan Al-Quran, itu kalau tidak lancar Ustaz, itu nggak bisa Ustaz.
nggak cukup dunia ini untuk orang itu nggak. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian jadi Imam Malik, ya, luar biasa. Dan kemudian plus kalau beliau ada hadisnya, dan itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seumur hidupnya setiap hari itu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Kecuali Ramadan, setiap Ramadan setiap hari semalam mengkhatamkan 2 kali. Ini pasti masalah mulut karena tidak ada tadabbur. Kalau tadabbur ya nggak selesai, ya kan begitu. Nah, maka tentu ada porsi untuk mulut, ada porsi untuk tadabbur. Menurut Tazkiyatun Nafs Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadi meskipun mulut kamu komat kamit berzikir atau membaca Al-Quran, tapi hatimu tidak bisa hadir, tetap lakukanlah terus. Karena ada 2 manfaat. Yang pertama, ketika mulutmu komat kamit, artinya bunyi-bunyi terus dengan Quran dan dengan zikir, maka pasti sudah menutup peluang yang lain. Tuh, coba tuh. Coba kalau nggak dipakai untuk zikir dan baca Quran, pasti nyanyi deh. Tuh, kan? Yang kedua, dari seluruh jadi membaca Quran tadi, nanti dari sela-selanya mungkin ada yang hadir hatinya sedikit. Ini dalam konteks mulut. Tapi yang bagus tentu ada porsi untuk tadabbur. Dan itulah yang dicontohkan juga para pembesar. Dan di dalam Al-Quran, jadi kita unzila liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini ada di surat Shad ayat yang ke-21. Ya kan, afala yatadabbarun. Jadi tadabbur itu proses perenungan dan proses penyetaan perasaan dan pikiran. Maka orang yang tersentuh sarafnya, renungannya, perasaannya, disitulah kenapa orang bisa lentur, tahu-tahu nangis, tahu-tahu nangis karena tersentuh. Seperti kayak orang pijit refleksi, Ustaz. Begitu dicoba, aduh, nah begitu. Ya itu kira-kira. Tapi dua-duanya diberi porsi tergantung kondisi orang. Kalau misalnya beliau sangat membutuhkan tadabbur, porsi tadabburnya dilebihin. Kalau dia membutuhkan pas lagi, memang lagi memperbaiki mulut, mencontohkan dan seterusnya, porsi permulutannya dikasih. Dua-duanya secara ini seimbang dan dilihat kondisi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ustaz, ini insya Allah ada 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama Ustaz dari Pak Harum Hasbullah ya. Ustaz, ada orang yang beramal sedekah ya, namun tidak diingat karena Allah, hanya karena normatif aja. Dia sedekah karena normatif kebaikannya. Nah, apakah itu dicatat sebagai amal soleh? Jadi orang bersedekah hanya karena faktor normatif ya. Yang kedua, Ustaz, yang terakhir nih, bagaimana Ustaz menemukan keberanian melawan musuh-musuh Islam ya? Karena saya merasakan kekuatan tarbiyah selama ini membuat energi saya kuat untuk bergerak dalam dakwah ini. Jadi bagaimana membawa keberanian melawan musuh-musuh Islam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Jadi masalah jadi amal baik yang sudah menjadi reflektif, menjadi perilaku. Jadi semua amal baiknya orang mukmin, orang muslim yang menjadi dampak dari kebiasaan yang baik, maka tidak mesti harus diniatin. Meskipun innamal a'malu binniyat, menghadirkan niat itu akan selalu, ya kan? Makanya misalnya contoh nih Pak Ustadz. Jadi sembeliannya jadi orang muslim tetap halal. Ya, padahal enggak baca bismillah enggak apa. Jadi sesuatu amal yang sudah rutin, ya kan, yang rutin tadi salah satu tazkiyatun nafs itu adalah mentarbiyah, mendidik, mengembangkan, mengelola supaya semuanya sudah menjadi ingkot, gampang. Nah, ternyata tanpa pernah mikir, ternyata sudah reflektif, jadi melakukan sesuatu yang baik. Maka itu tidak ada masalah. Nah, begitu. Kalau hasilnya itu, ya. Kemudian di khusus yang masalah infak dan sedekah ini memang ada pembahasan yang jadi intu budus shadaqati fa ni'mahi wa in tuqwa wa tu'al fuqara fa khairul lakum, dan bahkan amal yang kelihatan tapi bisa dilakukan tanpa kelihatan itu kadang lebih menukik. Makanya salah satu orang yang mendapat naungan Allah di saat tidak ada naungannya, maka yaitu tangan kanan memberikan infak, tangan kiri tidak, jadi melihat dan seterusnya. Itu karena menyinggung masalah infak saja. Maka insya Allah
Kalau dilakukan karena efektif dan sudah terbiasa, maka itu tetap jadi sempurna. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ustadz, yaitu menumbuhkan keberanian. Satu, ya tentu kalau teks sudah jelas. Intan surullah yang suruh. Kalau teks surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa yatlu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kalau mau dibuat poin satu yang membuat berani, coba samarotut tauhid, buahnya tauhid itu ada berapa? Ada 8. Yeah. Salah satunya asyaja'ah. Nah, benar. Maka tauhidnya diberesin. Bukan berarti kufur atau kurang mantap, kurang mandes. Yang kedua, jadi bahwa memahami tabiat zaman dan waktu. Karena kalau misalnya sekarang kok kelihatannya pada nggak berani, sudah berapa tahun? Dulu Nabiullah Nuh memang butuh 950 tahun. Antum baru berapa? Nah gitu. Yang ketiga, jadi selalu jadi konsisten dan istiqomah bersama grup. Karena apa? Ganti grup itu pasti memulai sesuatu yang baru. Tidak ada yang ganti grup berhasil, itu tidak ada. Dari zaman Adam sampai sekarang, ganti grup berhasil itu nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Maka istiqomah dengan grup, ya kan, grup yang dibangun, yang diyakini bahwa jadi manhajnya bagus, akidahnya benar, diyakini, maka ditekuni mahmaka nanti at-thoriqu tawilan. Baik, meskipun jalan itu panjang. Panjangnya jalan ini tidak sepanjang jalannya Nabi Nuh. Kita belum ada 200 tahun, belum ada. Jadi Nabi Nuh 950 tahun, 950 tahun yang ke-600 Allah marah, dikirimkan banjir bandang. Itu tahun 600. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Berdakwah 600 tahun nggak ada pengikutnya. Ya udah sekarang dipancing aja, yang mau masuk kapal, perahu itulah pengikut kamu. Ternyata cuma sedikit sekali. Nah jadi, tapi kita nggak usah berdoa mudah-mudahan ada banjir bandang gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, intinya kita butuh berjamaah juga ya, untuk beranian. Kita butuh bergrup dan dijaga dengan baik-baik. Ya, dijaga dengan pikiran kita, kekuatan kita, bahkan darah kita. Ya, kita laporkan ke Allah, saya istiqomah sampai akhir hayat lo ya Allah. Dan jaminkanlah itu ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang begini-begini, begini tangan. Nah, iya. Oke, Pak Ustadz. Insyaallah, alhamdulillah Ustadz jazakallahu khair kepada sahabat PKS TV di mana berada ya. Kami mohon kesediaan Ustadz ya memberikan closing statement untuk kami sebagai bekal kami ya untuk mengisi waktu-waktu terakhir bulan Ramadan ini untuk mentarbiah ruhiyah kami ya. Ya kami bisa mengaplikasikan kalau Ustaz untuk closing statement-nya Ustaz. Oke. Jazakumullah para keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlullah, ahlul Quran, ahlullah satu, para pencari Lailatul Qadar adalah orang yang telah menfokuskan perhatiannya dan pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku semuanya, dimensi rohani kita dalam konteks tertentu jauh lebih penting daripada dimensi jasmani. Dua-duanya saling membutuhkan, bahwa jasmani adalah kendaraan rohani. Jasmani adalah jubirnya rohani. Semua para ahli bahwa anggota tubuh ini adalah jubirnya apa yang ada di rohani kita. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat al-jasad kullu. Dan kemudian dengan ini ketika kita bisa mendisiplinkan rohani kita, maka akan menghasilkan sebuah karya besar yang ada di luar, karena tidak ada sina'atu al-imarah, sina'atu al-hayah, menciptakan kehidupan, menciptakan pembangunan, melainkan adalah penterjemahan dari rohani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses jadi para masyayikh semuanya, para ahli Ramadan, para yang iktikaf, masyarakat PKS TV.
dan di akhir-akhir ini insya Allah sukses mendapatkan ridho Allah dan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal Amin. Alhamdulillah, Ustadz jazakallah khair sekali lagi Ustadz ya, atas waktunya, atas kesempatannya berbagi ilmu kepada kami ya. Dan para yang berada ya, telah terikuti ya sebuah kajian luar biasa, penguatan dari Ustadz ya, para guru kita, dari guru kita Kiai Haji Dr. Ali Hamadi MA Al-Hafiz pada kita. Mudah-mudahan taujih beliau, penguatan beliau ini menjadi sebuah bekal bagi kita, menjadi energi baru bagi kita untuk menata waktu-waktu akhir, membersihkan jiwa dan ruhiyah kita. Hingga ruh ini memberikan energi besar bagi perubahan di diri kita juga ya. Dan kami syukur Allah SWT juga pada malam ini banyak sekali interaksi ya dari para sahabat PKS yang ikut bertanya, ya. Walaupun tidak semua bisa kita jawab ya. Nah, ada dari Pak Arum, ada dari Pak Nur, ada Pak Bagas dari Bandung, yang macam-macam sekali. Kayaknya jazakallahu khair dalam ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang besar kepada tim produksi kita, yaitu Pak Ustadz Sony, ya, Ustadz Syaiful, dan Ustadz Kiswa ya. Dan mohon maaf Ustadz, ya, ada tim kita juga yang lagi ulang tahun nih, Ustadz Kiswa dari PKS TV Pusat Jakarta ya. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan bertambah umurnya, ya, bertambah umurnya. Iya. Jazakumullah, Ustaz. Iya, Masya Allah. Sehat, happy, milad, insya Allah, berkah, umur, berkah, rizki, berkah, semuanya. Amin. Amin. Baiklah jamaah sekalian, sampai di dimanapun berada. Dan mengangkat tema tentang fikih ikhtilaf ya, bersama Dr. Taufik Kulaimi. Akan bersama kita membahas tentang bagaimana mensikapi ikhtilaf dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa kita bersama-sama. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.